Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ahi wa ukhti solih solihah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran online yang mudah-mudahan semuanya sudah siap ya dan masih tetap semangat. Salam serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah dan mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran uti, kembali lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar muatan matematika. Setelah pembelajaran ini, Ustazah harapkan Ahi dan Ukti dapat melakukan operasi perkalian. Nah, sebelum masuk materi, kemarin kalian sudah belajar ya tentang pengamalan sila kedua. Nah, siapa yang masih ingat bunyi sila kedua dari Pancasila? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, siapa yang masih ingat lagi lambangnya itu apa? Iya, yang ada emasnya, rantai emas. Nah, Allah sangat menyayangi anak yang suka berbuat kebaikan, seperti menolong orang lain yang sedang kesulitan, kemudian menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Nah, Allah juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Allah. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Kebaikan yang dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah akan dilipat gandakan pahala yang ia peroleh. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Kita baca bersama-sama ya artinya ya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran atau pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa pahala yang diperoleh bagi seseorang yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan, mulai dari 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Masya Allah, semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa berbuat kebaikan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sesuai dengan ayat tersebut, hari ini kita akan membahas materi tentang perkalian. Ya. Apa itu perkalian? Masih ingat kalian pernah belajar ya? Apa itu perkalian? Di kelas 2, mungkin kalian sudah pernah diajarkan tentang penjumlahan secara berulang. Nah, penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama itu adalah perkalian. Nah, coba Ustazah akan memberikan contoh. Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Kita lihat di sini ada kandang pertama, kemudian ada kandang kedua dan kandang ketiga yang masing-masing berisi 12 ekor ayam.
Nah, ya, jadi ketiga kandang ini berisi masing-masing 12 ekor ayam, 12 ekor ayam ini dan ini 12 ekor ayam. Nah, kita jumlahkan ketiga kandang ini berisi berapa ekor ayam? 12 ditambah 12 ditambah 12. Kemarin kalian sudah belajar cara menghitung penjumlahan menggunakan cara bersusun ya. Nah, kita jadikan satu kandang sama dengan 36. Nah, penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama ini dapat kita tulis dalam perkalian, yaitu 3 dikali 12 sama dengan 36. Angka 3 ini menandakan banyaknya penjumlahan berulang dari 12. Ya, kita lihat angka 12 ini berulang sebanyak 3 kali. Maka di sini ditulis dalam perkalian 3 kali 12. Ya, hasilnya sama ya, 36 ya. Nah, kemudian ada cara lain untuk menyelesaikan soal di atas, yaitu sebagai berikut. 12 sama dengan 10 ditambah 2. Nah, 12 itu adalah hasil penjumlahan dari bilangan puluhan ditambah bilangan satuan, yaitu 1 puluhan ditambah 2 satuan. Kemudian, kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Lalu, jumlahkan hasilnya. Karena di sini perkaliannya adalah 3 dikali 12, maka bilangan 10 dan 2 sama-sama dikalikan dengan 3. Kemudian, hasilnya nanti dijumlahkan. Kita lihat caranya. Pertama, kita kalikan bilangan puluhannya dengan angka 3. Berarti di sini 3 dikali 10 sama dengan 30. Itu hasil dari mana? Nah, yaitu hasil dari seperti di atas ini 3 kali 10 artinya adalah 10 ditambah 10 ditambah 10. Berulang sebanyak 3 kali. Nah, kalau begini kalian bisa ya menjumlahkannya ya sama dengan 30. Kemudian kita hitung satuannya 3 dikali 2 sama dengan 6. Dari mana? Seperti tadi. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian di sini kalau kedua-duanya sudah dikalikan dengan angka 3, kemudian kita jumlahkan hasil perkaliannya. 30 ditambah 6 sama dengan 36. Sama bukan hasilnya? Walaupun menggunakan cara mengalihkan masing-masing bilangan puluhan dan satuan dengan angka 3 maupun dengan penjumlahan berulang. Hasilnya adalah sama, yaitu 36. Sampai sini paham ya? Ustazah lanjutkan. Nah, sekarang Ustazah memiliki contoh lain. Cobalah berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Tadi kita sudah melihat contoh satu kandang terdapat 12 ekor ayam. Kalau ini satu kandangnya terdapat 15 ekor ayam. Ada 4 kandang, berarti di sini 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15. Di sini berulangnya sebanyak 4 kali sama dengan 60. Kita lihat ditulis dalam perkalian. Bagaimana? 15 kali 4 atau 4 kali 15? Coba jawaban siapa yang betul ya? Iya, 4 kali 15 ya. Sama dengan titik-titik. Kita masih menghitung, iya 60.
seperti di atas ya. Nah, sekarang dengan mengalihkan masing-masing bilangan puluhan dan bilangan satuan dengan angka 4. Berarti kalau di sini 15 itu hasil penjumlahan berapa puluhan dan berapa satuan? Kita lihat. Iya, 1 puluhan ditambah 5 satuan. Nah, kalau sudah ketemu puluhan dan satuannya, kita masukkan ke langkah berikutnya. Berarti di sini 4 dikali 10 sama dengan berapa teman-teman? Iya, 40. Dari mana tadi? Karena 4 dikali 10 artinya 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya 40. Kemudian langkah selanjutnya 4 dikali berapa? Ya, kita masukkan satuannya ke sini. 4 dikali 5. Hasilnya berapa? Iya, pinter 20. Kemudian hasil perkaliannya kita jumlahkan 40 ditambah 20. Ya, hasilnya adalah 60. Ya. Semuanya paham ya sampai sini ya? Nah, kita akan belajar tentang sifat perkalian. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya, 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian, kebalikannya di sini ada 3 dikali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Kita lihat hasilnya 2 dikali 3 hasilnya 6. Di sini 3 dikali 2 hasilnya juga 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Nah, inilah yang dinamakan sifat pertukaran ya. Yang tadinya angka 2 di depan, angka 3 di belakang, kemudian berubah atau bertukar tempat. Namun hasilnya tetap sama. Nah, Ustazah punya contoh lainnya. Di sini ada perkalian 5 kali 4. Artinya 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Kemudian Ustazah punya 4 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan, mohon maaf, di sini 20 ya, bukan 620. Ya. Nah, jadi 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Ya, tadi Ustazah sudah meralat, ini hasilnya bukan 620 tapi 20. Ustazah salah ketik. Ya. Nah, inilah sifat pertukaran. Kemudian kita akan mencari hasil perkalian dengan cara susun pendek. Nah, di sini Ustazah ada catatan kerjakan dari nilai tempat satuan ya. Nah, bagaimana caranya? Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. Kalau tadi kita sudah belajar cara menyelesaikan perkalian bilangan yang masih sederhana, selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan perkalian bilangan yang besar. Perhatikan contoh ya. 2 kali 210 sama dengan titik-titik. Kita akan menggunakan cara susun pendek. Caranya yaitu kita buat dulu kalimat matematikanya dalam susun pendek yaitu 210 dikali 2. Nah, cara susun pendek ini cara menulisnya sama seperti penjumlahan dan pengurangan, hanya di sini menggunakan tanda perkalian atau tanda silang ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita mengalihkan
Nah, di sini saudara punya catatannya, kerjakan dari nilai tempat satuannya, kita mengalihkan bilangan atau angka yang menempati nilai satuan. Di sini adalah 0. Berarti 0 kalikan dulu dengan angka 2. 0 dikali 2 hasilnya adalah 0. Nah, ini pertama 2 kali 0 sama dengan 0. Berapapun angkanya, berapapun bilangannya, kalau dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Ingat ya, berapapun angka ataupun bilangan, jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya pasti 0. Kita tulis, karena di sini menempati nilai satuan, kita tulis 0-nya itu urut dengan angka satuan ya. Kemudian langkah yang kedua, berikutnya, setelah tadi kita mengalihkan angka yang menempati nilai satuan, kemudian kita akan mengalihkan angka atau bilangan yang menempati nilai puluhan. Berarti, nah, 1 dikali 2. Atau 2 dikali 1. 2 kali 1 berapa? Sama dengan 2. Kita tulis, berarti, nah, angka 2-nya kita tulis sejajar dengan bilangan puluhannya. Sudah, kalau sudah berarti kita tinggal mengalihkan angka yang menempati nilai ratusan. Nah, terakhir adalah mengalihkan 2 dengan 2. Hasilnya adalah 4. Kita tulis angka 4-nya sejajar dengan bilangan ratusan. Nah, jadi 2 dikali 210 sama dengan 420. Bagaimana Ahi dan Uti? Mudah ya caranya ya? Iya. Nah, coba sekarang Ustazah punya soal perkalian. Coba dikerjakan. Iya. Ustazah bantu ya. 110 dikali 4 sama dengan titik-titik. Pertama, kita tulis dulu bilangannya secara bersusun. Nah, seperti tadi, berarti kita mulai dari bilangan yang menempati nilai satuan. Dalam bilangan ini angka yang menempati nilai satuan adalah 0. 0 dikali 4 berapa? Ya, masih ingat? Berapapun angka atau bilangannya, jika dikalikan dengan 0, hasilnya pasti 0. Ya, ini Ustazah punya catatan lagi. Kerjakan dari nilai tempat satuan ya. Kemudian setelah dari nilai tempat satuan, berarti angka yang menempati nilai puluhan. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian yang menempati nilai ratusan, 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi 110 dikali 4 sama dengan 440. Mudah ya Ahi dan Uti ya. Nah, sekarang bagaimana jika soalnya berbentuk cerita? Saya memiliki contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, jika dalam 1 bulan menghasilkan 120 ekor, berapa banyak ikan hias yang dihasilkan dalam waktu 2 bulan? Pertama, kita cari dulu yang diketahui adalah peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Kemudian yang ditanya, banyaknya ikan hias yang dihasilkan dalam waktu 2 bulan. Kemudian kita akan menjawab, dalam waktu 2 bulan banyak ikan yang dihasilkan adalah karena 1 bulan menghasilkan 120 ekor, maka 2 bulan 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor.
Oke. Nah, dalam perkalian ditulis 2 kali 120. Jawabannya sama 240. Kemudian berlaku sifat pertukaran. Ya, dalam perkalian berlaku sifat pertukaran, yaitu 2 kali 120 sama dengan 120 dikali 2. Nah, kalikan masing-masing bilangan 2, lalu jumlahkan. Seperti tadi caranya, karena 120 itu hasil penjumlahan dari 100 ditambah 20. Berarti 2 kali 100 sama dengan 200. 2 kali 20 sama dengan 40. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 4, 4. 2 turunkan. Jadi hasilnya 240. Sama ya tadi dengan penjumlahan. Atau kita menggunakan cara susun pendek. Nah, 120 dikali 2. Hasilnya iya. 0 dikali 2, 0. 2 dikali 2, hasilnya 4. 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. Berarti jadi banyaknya ikan hias yang dihasilkan dalam waktu 2 bulan adalah 240 ekor. Jangan lupa ketika mengerjakan soal cerita disertai dengan kesimpulan. Nih, seperti Ustazah ada kata jadi banyaknya ikan hias yang dihasilkan dalam waktu 2 bulan adalah 240 ekor. Itu adalah kesimpulan. Ahi dan Uti, Ustazah sudah mencontohkan dalam satu soal cerita kita dapat menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan soal perkalian. Silahkan Ahi dan Uti diperhatikan baik-baik. Langkah mana yang paling mudah digunakan? Apakah dengan mengalihkan dengan nilai tempat, ataukah menggunakan cara susun pendek, ataukah menggunakan penjumlahan yang berulang? Ya, karena ini masih sederhana, untuk kedepannya bilangannya akan semakin besar. Jadi, mulai berlatih lebih giat lagi ya. Nah, itu saja dari Ustazah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan jelas ya. Kalau tidak jelas, silahkan tanyakan ke Ustazah. Nanti Ustazah akan jelaskan kembali. Untuk mengetahui apakah kalian memahami materi hari ini, Ustazah sudah menyiapkan lembar kegiatan siswa. Silahkan kalian mengerjakan, berlatih tanpa melihat dan tanpa minta bantuan dari ayah atau bunda ya. Silahkan mengerjakan secara mandiri sesuai yang kalian pahami dengan belajar atau dari buku referensi yang kalian miliki maupun dari video pembelajaran ini. Tetap semangat Ahi dan Uti, mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.